Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video untuk merespon salah satu saudara kita yang bodoh tetapi tidak menyadari kebodohannya. Dia itu berkomentar tanpa ilmu yang benar. Saudara kita menulis komentarnya pada channel YouTube saya. Tulisannya adalah, dengar baik-baik ya, tidak ada nabi lagi karena penutup nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Mau bab kenabian 46, 47 dan lain-lain, karena nabi yang paling terakhir hanya Nabi Muhammad SAW. Penutup nabi itu memang Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau tidak ada nabi lagi. Memang benar. Tetapi pernyataan yang dia tulis itu salah memahami hadis yang saya tulis pada cover video yang saya posting. Hadis yang beliau salah pahami adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis tersebut yang disalahpahami saudara kita. Padahal pada ratusan video tentang takwil mimpi yang saya posting, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa orang yang mimpi itu lantas menjadi nabi. Tidak ada pengakuan menjadi nabi pada semua video yang saya buat. Tetapi saudara kita salah paham. Makanya nggak nyambung. Justru malah dia membantah hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya dia menulis mau bab kenabian 46, 47 dan lain-lain. Nah itu dia bantah. Padahal itu hadis yang sahih. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, adalah mendapat petunjuk mimpi yang benar dalam tidur. Hal itu berkaitan dengan hadis yang lain. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang lain bahwa permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Jadi para nabi, para rasul Allah itu mendapat wahyu melalui mimpinya. Tetapi ketika para nabi, para rasul Allah itu sudah tidak ada, sudah wafat, itu tidak disebut wahyu, tetapi disebut al-mubasyirat. Jadi petunjuk kebenaran hakiki yang dulunya diberikan kepada nabi, kepada rasul Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu juga Allah bagikan kepada umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh, sebagaimana yang tadi saya bacakan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Dan juga mimpi yang baik itu diberikan kepada seorang mukmin, ya, umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin, sebagaimana yang tadi saya bacakan juga pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Nah, kalau misalkan diberikan kepada selain nabi, selain Rasul Allah, itu disebut al-mubasyirat. Hal itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang tersisa dari kenabian selain al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa al-mubasyirat itu? Beliau bersabda, mimpi yang baik.
Dan berkaitan juga dengan hadis sahih muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila telah dekat waktunya, maksudnya dekat dengan kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta. Maksudnya, mimpi yang dialami umat Islam di level mukmin itu hampir semuanya itu benar. Petunjuknya hak dari Allah yang maha benar. Lalu hadis tersebut, lanjutan kalimatnya adalah, mimpi seorang mukmin itu 1 dari 46 bagian kenabian. Dalam riwayat lain disebutkan, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur bicaranya. Nah, itu yang dimaksud mimpi bagian kenabian. Mimpi yang hak, yang benar. Mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira, itu dari Allah. Yang kedua, mimpi karena pikiran seseorang ketika terjaga. Yang ketiga, mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Nah, yang disebut al-mubasyirat, yang disebut mimpi adalah 1 dari 46 bagian kenabian, itu mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mengalami mimpi bagian kenabian itu bukan menjadi nabi sebagaimana yang disalah-sangkakan oleh saudara kita yang menuliskan dengan kebodohan, tapi tidak sadar kebodohannya. Nah, saudara kita itu bersikap tergesa-gesa dalam menjustifikasi, padahal dia tidak paham mengenai hadis. Perlu diketahui, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, sikap pelan-pelan itu dari Allah. Maksudnya sikap kehati-hatian, sikap warok itu dari Allah datangnya. Dan sikap tergesa-gesa itu dari setan. Nah, kalau misalkan saudara kita itu menjustifikasi saya dengan tergesa-gesa tanpa ilmu yang benar, berarti perbuatannya itu karena dikuasai setan. Nah, orang yang dikuasai setan itu berarti orang itu seringkali berpaling dari Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, maksudnya Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Nah, karena dia sering berpaling dari Al-Quran, artinya dia seringkali berbuat maksiat. Akhirnya maksiat itu membuat titik hitam di hatinya. Akhirnya terjadilah sebagaimana yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ron, penutup hati, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi orang yang ahli maksiat, hatinya tertutup titik hitam karena banyak dosa, kalau baca suatu kalimat, entah itu hadis, entah itu ayat, seringkali salah paham, perbuatannya juga tergesa-gesa. Nah, itu akhirnya dia membantah hadis Nabi dengan kebodohannya. Hati-hati saudaraku, kita bicara tentang syariat Allah, tentang hadis kah, tentang ayat tuh, itu tidak boleh serampangan. Karena apa? Nabi kita sudah mengingatkan di dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dan Allah juga mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semoga saudara kita tuh sadar dengan kebodohannya. Assalamualaikum.